Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Revi di pembahasan soal latihan bab 9 tentang statistika. Silahkan dilihat modul-modulnya yang udah Bapak share di grup. Sudah Bapak kasihin ke semua kelas A sampai kelas 8A sampai kelas 8E. Termasuk kelas 8 yang lain yang diajar sama Bu Nani ataupun Bu Minar. Selanjutnya bagi yang adik-adik semua yang belum mengumpulkan modul 1 sampai modul 4, silahkan segera dikerjakan dan dikumpulkan. Bagi PTS-nya yang belum mengerjakan karena waktunya hanya 3 hari, silahkan dikumpulkan daripada tidak sama sekali, walaupun nanti nilainya tetap tidak akan sempurna karena kalian telat mengumpulkan gitu. Daripada tidak mengumpulkan sama sekali, silahkan dikumpulkan langsung ke meja Bapak gitu. Bagi teman-teman yang belum join grup, harap ketua kelasnya untuk segera memberitahukan informasi-informasi yang ada di grup langsung ke teman-temannya gitu. Bisa lewat SMS, lewat WA, atau samperin langsung ke rumahnya ya. Ataupun nggak hanya dari ketua kelas, bisa juga dari teman-teman yang lainnya yang rumahnya berdekatan dengan temannya yang tidak terjangkau oleh sinyal HP ataupun belum mempunyai HP gitu. Terus segera dipersiapkan karena waktu kita juga tidak banyak, karena bakalan terpotong nanti puasa dan libur lebaran ya. Mungkin setelah itu juga bakalan ujian penilaian akhir tahun. Oke, mohon dipersiapkan semuanya, mohon dipelajari lagi catatan-catatan atau modul-modul yang udah dikerjakan sebelumnya, jangan sampai hilang gitu. Oke, langsung saja ke latihan 9.1 ya, tentang statistika. 9.1 ini hanya Bapak pilih 2 soal aja, nomor 1 dan nomor 3. Dan 9.2, latihan 9.2 itu 3 nomor 1, nomor 7, dan nomor 8 gitu. Oke, kalian udah pada tahu cara mencarinya, udah pada bisa. Silahkan disalin yang rapi di kertas folionya, dikerjakan yang rapi dan dikumpulkan sesuai batas maksimal waktunya, jangan sampai telat. Langsung dikumpulkan ke meja Bapak biar bisa langsung Bapak koreksi dan nggak menumpuk gitu. Langsung aja kita mulai ke latihan 9.1 nomor 1. Bisa dibaca semuanya di layarnya ya. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis TV di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari ya. Di situ ada merek TV A sampai G, terus ada juga banyak TV yang terjualnya gitu. Silahkan lihat pertanyaannya langsung yang nomor A, yang A-nya. Pada bulan tersebut TV merek apa yang terjual paling banyak dan yang terjual paling sedikit ya. Itu udah bisa kelihatan di situ. Udah pasti yang terjual paling banyak adalah yang grafiknya paling tinggi alias paling puncak ya. Kita lihat aja yang paling puncak adalah yang ini. Nah, ini. Yang paling puncak nih. Gitu. Itu adalah diraih oleh penjualan TV merek D dengan total penjualan adalah 22 unit ya. TV merek D ya, dengan total penjualan adalah 22 unit TV. Oke. Pokoknya gampang kalau ada dari grafik ini, kalau ditanya yang paling banyak atau yang paling dikit, lihat aja puncaknya yang paling tinggi, atau kalau yang paling dikit adalah yang paling dalam curamnya atau lembahnya gitu ya. Bisa dilihat gitu. Nah, sedangkan yang paling sedikit itu kita bisa lihat itu ada 2 ya. Itu arahnya itu di sini TV A 12 dan TV E juga 12 ya. Itu bisa dilihat dengan penggaris. Gitu. Nah, ya.
ini terbanyak. Paling sedikitnya sedikit. Tersedikitnya itu diraih oleh TV A dan TV E dengan total penjualan adalah 12 unit. Gitu. Ya, bisa dipahami ya. Ini tinggal dilihat di buku paket masing-masing. Nah, ini. Oke. Itu sama posisinya di 12 unit. Oke, kita lihat langsung yang B-nya. Berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas ya. Total TV-nya berarti total dari semua merek TV yang terjual ya. Berarti kita tinggal jumlahkan dari A sampai G. Gitu. TV A itu total penjualannya adalah 12. Ditambah TV B itu pas di 20 ya. 20 unit. TV C itu di 16 unit. Oke, di atas 15 dikit berarti 16. Ditambah TV D itu 22 unit yang paling tingginya. Terus TV E itu yang paling rendah sama kayak yang A tadi itu 12 unit. Ditambah TV apalagi TV F. TV F itu di 18 unit ya. 18 unit. Terus di TV G itu hanya 14 unit. Oke, silahkan dihitung semuanya langsung. Ini dapat jawabannya adalah sekitar 114 unit TV per bulan Januari. Nah ini. Jadi selama bulan Januari toko Wawan Jaya Makmur itu bisa menjual 114 unit TV. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang nomor 3 di latihan 9.1, diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik Rera yang berkapasitas 4 GB. 4 GB itu dimisalkan setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, buku matematika, dan data lain-lainnya. Oke, pertanyaannya, jika Rera ingin menambahkan file data buku ajar yang baru berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Rera masih mencukupi? Pada gambar lingkaran yang ada di soal itu kosongnya hanya 10% gitu. Tinggal kita cari kosongnya itu ada berapa total megabyte-nya. Kosong. Kosongnya itu ada berapa? 10% berarti 10 per 100. Oh. 10 per 100 dikali 4000 megabyte. Dapat hasilnya hanya 400 megabyte. Ini 10 coret sama yang ini, 0-nya coret sama yang ini. Jadi sisanya adalah 400 megabyte yang kosongnya. Sedangkan kapasitas buku ajar yang baru itu 750, alias dia tidak muat untuk dimasukkan ke dalam flash disk. Jadi jawaban yang A adalah tidak cukup. Ya, tidak cukup karena kapasitasnya itu hanya 400 MB, sedangkan flash disk buku bahan ajar yang barunya adalah 700 MB. Kurangnya itu minus 350 MB. Oke. Kurangnya itu 350 MB. Jadi tidak cukup. Nah, sekarang yang B-nya, jika Rera tidak ingin menghapus file
foto, file data buku ajar, dan file data lainnya, berapa persen keseluruhan dari file musik yang harus dihapus agar data buku ajar yang baru dapat dimasukkan ke dalam flash disk. Berarti kita harus hitung dulu total musiknya berapa ya. Karena di situ musik ada 20%, berarti kita cari dulu total musiknya. Berarti 20/100 dikali 4000 megabyte, itu dapatnya adalah 800 megabyte. Oke. Karena kurang 350 megabyte, berarti musik itu filenya harus dihapus 350 megabyte. Jadi persen musik yang harus dihapus, persen musik dihapus, berarti sama dengan 350 datanya megabyte per total musiknya itu 800 dikali 100%. Oke, tinggal dicoret 100 sama 800 jadi 8, 350 dibagi 8. Dapatnya adalah rada koma ya, 43,75% dari keseluruhan musik. Dari keseluruhan file musik. Ya, hampir setengahnya file musik harus dihapus untuk memuat data file buku ajar yang baru. Oke, semoga bisa dipahami, itu logikanya aja. Kita lanjut lagi ke latihan nomor 1 di 9.2. Nomor 1, tentukan rata-rata dari data yang diberikan berikut. Ada A sampai D ya. Situ bisa tinggal kita langsung kerjakan aja, masukkan ke rumus rata-rata. Oke, seperti yang kalian tahu, bisa dilihat di buku, itu rumus rata-rata itu simbolnya adalah rata-rata dengan ada garis di atasnya gitu ya. Ini rata-rata sama dengan total nilai datanya, total X-nya per banyaknya data. Gitu, untuk data tunggal. Oke, kita lihat yang A. Berarti rata-ratanya itu bisa kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya ada 7 ya. Ya, yang A itu N-nya ada 7. Tinggal kita jumlahkan semuanya 11 tambah 12 tambah 12 tambah 12 lagi tambah 12 lagi tambah 13 tambah 14 per yang panjang 7. Oke, total nilainya ini hasilnya adalah 86/7. Dapatnya adalah sekitar 12,285 rata-ratanya. Ya, rata-ratanya 12,285. Oke, semoga bisa dipahami, gampang ya. Kita coba langsung yang B-nya. Oke, ini tinggal dijumlahkan semuanya seperti yang bagian A. 108. Kalau kita hitung dulu banyaknya datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyaknya ada 11 N-nya. 108 ditambah 103 ditambah 98 ditambah 98 ditambah 105 ditambah 85 ditambah 112
ditambah 119 ditambah 82 ditambah 94 ditambah 115 ditambah 126. Oke, semuanya dibagi, hasilnya dibagi sama 11. Kita dapat nilai rata-ratanya, total nilainya itu sekitar 1147 dibagi 11. Hasilnya adalah sekitar 104,27. Ya, semoga bisa dipahami. Rumusnya itu sama, total nilai X, total datanya per banyaknya data. Sekarang yang C-nya. Yang C-nya itu totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih sama ya, 7 juga. Berarti N-nya itu 7. Rata-ratanya tinggal kita jumlahkan semuanya, 40 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 55 ditambah 60 ditambah 8 ditambah 37 ditambah 50. Oke, kita totalkan semuanya dibagi 7. Dapat rata-ratanya, total nilainya itu 300. Ya, benar, 300. Oke, silahkan sambil dihitung di rumah masing-masing. Apakah benar? Kalau ada salah, silahkan komen di bawah biar diperbaiki atau diralat. 300 dibagi 7 dapat sekitar 42,857. Nah, sekitaran segitu. Kita langsung coba ngerjain yang D. Pengunjung di klinik kesehatan gigi, ya, dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Tinggal kita hitung dulu semua, datanya dibagi 7 hari, ya, karena N-nya ada 7. N-nya ada 7. Berarti total nilainya itu 12 ditambah 16 ditambah pada hari ketiganya itu 0 ditambah 8 ditambah 31 ditambah 28 ditambah 17. Ini semuanya dibagi sama 7 untuk melihat rata-rata per harinya. Dapat itu total nilainya adalah 112 dibagi 7, sekitar 16 pengunjung. 16 pengunjung per hari. Oke, semoga bisa dipahami. Intinya adalah rumusnya rata-rata untuk data tunggal, total data X-nya dibagi banyaknya data. Kita lanjut ke soal nomor 7, latihan 9.2. Rata-rata nilai siswa 8A adalah 72. Rata-rata 15 siswa kelas 8B itu 80. Jika nilai kelas 8A dan 8B digabung, rata-ratanya menjadi 75. Berapakah banyak siswa 8A? Jelaskan jawaban kalian, oke? Itu kita punya kelas 8A-nya rata-ratanya adalah 72. Banyaknya 8A itu kita misalkan NA. Ya, terus 8B itu rata-ratanya
8B itu rata-ratanya 80, banyaknya siswanya NB-nya itu 15. Dari gabungan ini dapat rata-rata gabungannya adalah 75. Yang ditanya adalah banyaknya siswa kelas 8A. Oke, seperti yang kita tahu, rata-rata gabungan itu rumusnya adalah X A kali NA ditambah XB dikali NB per NA tambah NB. Oke, gitu. Ini kalau rata-rata gabungan dari dua buah rata-rata gitu. Kalau ada lagi yang C-nya, berarti di sini ditambah lagi X C tambah kali NC per di sini bawahnya juga tambah NC gitu. Selanjutnya nambah lagi ke sebelahnya. Itu karena ini dari dua rata-rata berarti segini. Oke, rata-rata gabungannya itu adalah 75. 75 sama dengan rata-rata kelas A-nya itu 72 NA. Ditambah rata-rata 8B-nya itu 80 dikali banyaknya 8B itu 15 per NA ditambah 15. Ini tinggal kita kali silang ke sini, ke sebelahnya yang 75 jadi adalah 75 NA ditambah 75 kali 15 itu dapatnya, oke kita hitung dulu, 75 kali 15 itu dapatnya 1000, materi kosong, dapatnya 1125 sama dengan 72 NA ditambah 80 kali 15 dapatnya adalah 1200. Ya. 72 NA-nya pindah ruas ke sini jadinya 75 NA dikurang 72 NA sama dengan 1200, tetap 1125-nya pindah ruas ke sebelah sini jadi minus 1125. Ya, kita lanjut ke sebelah sini. 75 NA dikurang 72 NA itu dapatnya adalah 3 NA sama dengan 1200 dikurang 1125 ada 75. Oke, sehingga dapat siswa kelas A-nya ada 75 dibagi 3, 25 siswa. Oke, seperti itu. Ini cara biasanya. Semoga bisa dipahami. Untuk cara cepatnya, itu tinggal kita bikin seperti ini. 8A, 8B, ini gabungan. Ini 72, ini 75, ini 80. Oke, ini jaraknya adalah 3, ini jaraknya adalah 5. Ini NB. Oke, ini kita tukar posisinya. Ya, kita bandingkan terus kita tukar. Ya, jadi NA per NB sama dengan 5 per 3. NB-nya sudah diketahui tadi 15, jadi NA sama dengan 5 per 3 dikali 15. Coret ini 3 sama 5, 15 itu jadinya 5. 5 kali 5 dapat langsung hasilnya adalah 25 siswa. Oke, ini cara cepatnya. Semoga bisa dipahami. Hasilnya sama. Gitu. Nah, seperti itu. Oke, ini soal lumayan sering muncul di
ke ujian nasional ataupun di ujian akhir sekolah ya, silahkan dipelajari rata-rata gabungan ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal terakhir yang nomor 8, lab 9.2. Perhatikan tabel nilai siswa kelas 8E. Berapakah banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata? Oke. Ini datanya berfrekuensi ya, berarti kita harus cari total masing-masingnya gitu. Jadi kalau rumusnya itu kalau dibuat itu rata-rata sama dengan sigma XI dikali frekuensinya per total datanya. Nah, gitu. Oke. Sigma itu artinya jumlah, jadi jumlah perkalian dari nilai dikali frekuensi dibagi dari jumlah dari semua frekuensinya alias total datanya. Oke, kita bisa cari satu-satu di situ total datanya. Tinggal kita jumlahkan yang frekuensinya 3, tambah 8, tambah 10, tambah 11, tambah 6, tambah 2. Dapat hasilnya adalah 40. Oke, total nilainya 40. Nah, yang ini tinggal kita kalikan semuanya. Ya. Tinggal kita kalikan semuanya, berarti 5 dikali 3 ditambah 6 dikali 8 ditambah 7 dikali 10 ditambah 8 dikali 11 ditambah 9 dikali 6 ditambah 10 dikali 2 dibagi sama 40. Oke, silakan dihitung di rumah masing-masing, itu dapat total nilainya adalah 295 dibagi 40. Sekitar 7,3. Kayaknya rata-rata kelasnya adalah 7,3. Berarti yang di atas 7,3 itu adalah nilainya yang 8, 9, dan 10. Yang nilainya 8 ada berapa orang? 11 orang. Ya. Yang nilainya 9 ada berapa orang? Ada 6 orang. Yang nilainya 10 ada berapa orang? 2 orang. Kita jumlahkan semuanya 11 ditambah 8 jadinya 19 orang siswa di atas rata-rata. Oke, seperti itu. Yang lainnya berarti di bawah rata-rata kelasnya. Semoga bisa dipahami, silahkan disalin yang rapi, ditunggu pengumpulan tugasnya. Sekian dulu pembahasan soal kita, ditunggu pembahasan soal 9.3 dan 9.4-nya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.